Mereka itu percaya bahwa setan atau jin menjadi manusia dengan tujuan untuk menyesatkan. Mereka percaya tentang hal itu, tetapi mereka tidak percaya kalau Tuhan datang menjadi manusia untuk mengerjakan keselamatan bagi saya dan juga bagi Anda. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kembali lagi bersama saya Ezra Fuakami, dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berkomentar terhadap video-video kesaksian rohani Kristen yang tersebar di media sosial. Beberapa minggu terakhir ini kita bisa melihat bagaimana video-video tersebut menjadi sesuatu hal yang menarik sehingga menjadi daya tarik bagi kalangan Kristen maupun kalangan non-Kristen. Video kesaksian masuk Kristen, mereka meninggalkan kepercayaan mereka yang lama dan menjadi pengikut Kristus. Dari video-video kesaksian tersebut kita bisa melihat ada beberapa alasan yang mendasari mereka sehingga mereka mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus. Alasan yang pertama, karena adanya perbedaan ajaran atau doktrin. Mereka melakukan perbandingan agama. Mereka mempelajari asal-usul. Mereka juga mempelajari struktur asasi atau struktur dasar, struktur pokok dari ajaran-ajaran agama dengan maksud untuk menentukan persamaan dan perbedaan, serta sejauh mana mereka mengetahui hubungan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Dari sini kita bisa melihat ada perbedaan, dan mereka juga mendapatkan bahwa adanya perbedaan ajaran di dalam agama Kristen. Salah satunya yaitu perbedaan di dalam keselamatan. Di dalam kekristenan, keselamatan itu didapatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik manusia, dan bukan juga karena usaha dari manusia. Semuanya itu karena kasih karunia dari Tuhan kita. Yang berikut ajaran Kristen adalah ajaran kasih. Salah satu video kesaksian yang saya saksikan di YouTube, narasumber berkata seperti demikian. Saya adalah seorang pembenci Kristen. Saya adalah orang yang menyerang kekristenan dengan perkataan-perkataan saya. Saya menyerang kekristenan melalui jejaring sosial Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Saya menghina, saya menghujat Yesus Kristus. Tetapi ada seorang Kristen di dalam jejaring sosial Facebook saya yang menyikapi tindakan saya ini dengan suatu sikap yang penuh kasih, sehingga membuat saya menjadi penasaran apa yang dipelajari oleh Bapak ini di dalam agama Kristen, sehingga saya menyelidiki, saya mencari tahu apa yang diajarkan di dalam agama Kristen. Ternyata ada beberapa hal yang membuat saya menjadi kaget, karena di dalam agama Kristen itu mengajarkan bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Kasihilah orang-orang yang memusuhi engkau, kasihilah orang-orang yang menganiaya kamu, dan berdoalah bagi mereka. Dari sinilah ia memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Alasan yang kedua yaitu alasan spiritual atau pengalaman-pengalaman spiritual. Dari kesaksian-kesaksian video tersebut, mereka mengatakan bahwa ada seseorang yang datang dalam mimpi mereka memakai jubah yang putih dan menunjukkan tangan yang berlubang, memakai jubah yang berkilau-kilau dan memberikan kedamaian bagi mereka. Di dalam penglihatan-penglihatan mereka, mereka juga mendengar ada suara yang mengatakan, "Ikutlah aku." Dan juga ada suara yang mengatakan, "Akulah jalan kebenaran, akulah jalan yang lurus." Bahkan ada yang secara jelas mengatakan bahwa akulah Yesus Kristus, ikutlah aku. Dan masih ada alasan-alasan lainnya sehingga mereka memilih untuk menjadi pengikut Kristus. Dari kedua alasan yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan menyoroti pada alasan yang kedua, yaitu alasan spiritual atau pengalaman spiritual. Dari video-video kesaksian tersebut, saya melihat di dalam kolom komentar ada begitu banyak komentar yang datang dari para netizen. Ada yang berkomentar seperti ini, "Itu adalah kesaksian yang palsu. Apa yang kamu lihat itu bukanlah Yesus.
Apa yang kamu dengar itu bukan suara Yesus. Yang datang kepada kamu di dalam mimpimu, di dalam penglihatanmu, itu adalah setan, itu adalah jin. Mereka percaya bahwa setan atau jin bisa menyerupai manusia. Kalau kita bertanya kepada mereka, Tuhan menjadi manusia, apakah kalian percaya? Mereka tidak akan percaya tentang hal itu. Mereka akan beralasan kalau Tuhan menjadi manusia, siapa yang akan menjaga alam semesta? Setan menjadi manusia bisa, tetapi tidak seperti manusia sejati. Tetapi Tuhan menjadi manusia, dia menjadi manusia sejati, sama seperti saya dan juga Anda. Dia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Dia memiliki daging. Mari saya mengajak kita untuk membaca beberapa ayat kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan menjadi manusia di dalam rupa Yesus Kristus, dia juga mengalami apa yang kita alami. Tetapi ada perbedaannya. Saat kita dicobai, kita melakukan dosa, tetapi Yesus Kristus dia tidak melakukan dosa. Mari sama-sama kita membaca beberapa ayat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama kita akan membaca di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-22. Saya akan membacakannya bagi kita semua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-22. Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus itu tidak melakukan dosa, tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Kita baca juga di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya, imam besar ini adalah Yesus Kristus. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Inilah perbedaannya antara Yesus Kristus dengan saya dan juga saudara. Saat kita dicobai, kita berbuat dosa, kita jatuh di dalam pencobaan. Tetapi ketika Yesus Kristus dicobai, dia tidak berbuat dosa. Yang berikut, mereka itu percaya bahwa setan atau jin menjadi manusia dengan tujuan untuk menyesatkan. Mereka percaya tentang hal itu, tetapi mereka tidak percaya kalau Tuhan datang menjadi manusia untuk mengerjakan keselamatan bagi saya dan juga bagi Anda. Inilah yang harus dipercayai. Kalau kita percaya kepada setan, mengapa kita tidak percaya kepada Tuhan? Percaya kalau setan bisa menjadi manusia untuk menyesatkan. Mengapa tidak percaya kalau Tuhan itu menjadi manusia untuk menyelamatkan saya dan juga saudara? Kiranya apa yang sudah saya sampaikan ini dapat memberkati kita semua. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia, datang ke dunia untuk mengerjakan keselamatan bagi saya dan juga bagi Anda. Percayalah kepada Tuhan, jangan hanya percaya kepada setan. Setan juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, tetapi dia tidak bisa sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera untukmu dan juga untukku.